tujuan kita bertemu siang hari ini adalah untuk menyatukan visi misi kita bersama. Maka saya berikan topik di sini, satu hati, satu misi menuju AKM 2021. Nah, kita harus membuka hati kita bersama, baik dari pihak sekolah, para guru maupun para orang tua, sebagai mitra pendidik ya, dalam rangka mewujudkan generasi muda yang sungguh-sungguh cerdas dan juga berkarakter begitu. Nah, kita akan melihat sebentar tokoh kita. Nah, siapa yang tidak kenal dengan tokoh pada gambar berikut, Bapak Ibu ya? Beliau adalah tokoh yang sangat fenomenal, ya, Mas Menteri, begitu bisa dipanggil ya, dengan beragam gebrakan yang baru di dunia pendidikan ya. Nah, salah satunya adalah akan diadakannya asesmen nasional begitu. Jadi tahun 2020 UN merupakan ujian yang terakhir kalinya. Nah, untuk SD sendiri sebenarnya sudah tidak ada UN begitu ya. Kemudian tahun 2021 akan dilakukan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Nah, meliputi apa saja? Meliputi asesmen literasi, yaitu kemampuan bernalar tentang dan menggunakan bahasa, kemudian asesmen numerasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika, dan survei karakter. Nah, asesmen nasional sendiri terdiri dari AKM, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Jadi AKM sendiri hanya merupakan salah satu aspek dari asesmen nasional. Nah, hal ini dilakukan dalam rangka memperbaiki mutu pembelajaran, ya, dan tidak akan berpengaruh kepada seleksi di tahap selanjutnya sebenarnya ya. Hanya saja memang seperti yang tadi Pak Mal sudah menyampaikan bahwa Indonesia ini selama ini pendidikannya masih sangat kalah jauh dibanding dengan bangsa-bangsa yang lain ya. Sehingga Mas Menteri ini dengan berbagai gebrakannya melalui Merdeka Belajar begitu, memang sungguh-sungguh ingin meningkatkan kualitas pendidikan untuk anak Indonesia. Nah, latar belakangnya apa? Yang pertama bahwa adanya informasi atau surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyatakan secara resmi bahwa UN dihapuskan di tahun 2021 yang disampaikan pada saat siaran pers ya tahun 2020. Kemudian evaluasi penilaian pendidikan pada jenjang dasar dan menengah akan diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Nah, mengapa perlu ada asesmen nasional? Jadi asesmen nasional ini perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar para siswa. AKM tidak berbasis mata pelajaran, ya, tetapi berbasis pemahaman konsep yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah. Nah, pelaksanaan AKM dimulai tahun 2021 pada pertengahan jenjang satuan pendidikan. Sedangkan hakikat AKM sendiri adalah untuk mengukur kemampuan minimum yang dibutuhkan siswa. Nah, kelas sasaran asesmen nasional. Nah, sebenarnya untuk sasarannya sendiri meliputi jenjang SD, yaitu untuk siswa kelas 5, ya. Kemudian untuk SMP itu di kelas 8 juga akan ada asesmen nasional. Nah, rencana semula pemerintah akan menyelenggarakan asesmen nasional di bulan Agustus tahun 2021. Ini rencana semulanya. Dengan dibagi menjadi 2 hari, ya. Hari pertama merupakan tes literasi 75 menit yang dilanjutkan dengan survei karakter 20 menit. Sedangkan hari kedua tes numerasi 75 menit dilanjutkan dengan survei lingkungan belajar 20 menit. Nah, terkait dengan situasi saat ini, maka pemerintah ya dalam hal ini kementerian mengundur kegiatan. Jadi asesmen direncanakan akan dilakukan antara September sampai dengan
bulan Oktober. Ini ada sebuah bangunan Monas, lalu ada literasinya di sini, ada ceritanya. Monas itu apa? Yaitu bangunan kebanggaan Indonesia. Untuk apa dibangun Monas? Jadi anak-anak diajak untuk berpikir sekaligus untuk apa ya? Membuka wawasan mereka. Mereka tidak hanya tahu, oh Monas, pernah ke sana sama mama papi waktu itu lihat ini. Tapi juga harus paham manfaat dibangunnya Monas itu apa. Jadi disajikan teks literasi juga di sini. Meskipun soalnya hanya mau bertanya, bagian yang ditunjuk ini, mohon maaf ini kurang geser saya ya, ini termasuk segi banyak apa? Nah, sebenarnya hanya simpel sekali soalnya Bapak Ibu ya, tetapi di situ melalui contoh soal ini, anak dibawa untuk berimajinasi, sekaligus anak untuk membuka wawasan mereka, apa itu Monas, kenapa dibangun, ya kan? Jadi lebih apa ya, lebih bermanfaat lah dan bermakna untuk anak-anak kita. Nah ini untuk soal LK Rabu yang lalu ini ya, ini saya nggak paham apakah sudah dibahas atau belum. Jadi anak-anak sudah mulai diajak untuk berpikir ya, untuk menyelesaikan soal yang hot tadi. Jadi soal hot itu biasanya memerlukan lebih dari satu tahapan pekerjaan. Seperti ini kan. Anak harus mencari dulu ya ini yang sudah diketahui keliling segitiga yang paling luar nih kan ya 72 cm, tapi yang ditanyakan yang paling kecil ini berapa, artinya kan dia harus berpikir dulu nih bagaimana menghitung keliling yang kecil ini dulu ya kan, lalu yang makin ke dalam dan yang paling kecil. Ini contoh soal HOTS. Kemudian ini contoh soal volume di kelas 5 ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika anak belajar kubus ya, tentu saja kan anak akan mengenal benda-benda kubus di sekitar mereka ya. Misalnya ada kado itu kan berbentuk kubus ya. Misalnya Ani membawa kado ulang tahun untuk Winda. Nah, bentuknya kan kubus, maka anak diminta menghitung volume kado tersebut. Ini juga menghitung volume bak mandi, ini juga dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Ini sebenarnya masih belajar kubus, tapi sudah variasi soalnya dengan diaplikasikan dengan dunia nyata, begitu ya. Yang ini sudah belajar tentang balok ya. Anak tentu saja kan sering minum susu kotak itu Bapak Ibu ya, di mana susu kotak itu merupakan salah satu bentuk balok yang kita jumpai dalam keseharian. Lalu anak diminta menghitung tidak hanya volumenya, tapi juga sudah mulai berpikir nih bahwa sebuah perusahaan mampu memproduksi 500 kemasan susu kotak ya, ukuran baloknya sekian, nah berapa liter volume susu yang dihasilkan setiap harinya. Jadi anak tentu saja memerlukan beberapa tahap untuk bisa menyelesaikan soal. Ini namanya soal-soal yang HOTS ya, higher order thinking skills. Atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari misalnya ya, ada dua orang sedang berbincang-bincang begitu ya, ingin memindahkan kubus ke dalam sebuah kardus besar. Ya, nah di sini sudah diketahui panjang kardus besarnya, lebarnya, tingginya, maka kira-kira berapa kubus yang bisa masuk ke dalam kardus, begitu. Jadi ada stimulusnya berupa soal, berupa ada gambar, ya, ada mungkin teks percakapan, jadi lebih bervariasi Bapak Ibu. Nah, ini contoh soal pilihan ganda kompleks ya, jadi ada gambar tentang lift begitu ya, lalu ada kasus di dalam lift sudah ada 5 orang dengan beratnya sekian ya, di luar masih ada 3 orang ini. Nah, kira-kira pernyataan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi anak diminta untuk berpikir, untuk melihat ya, tidak hanya tidak hanya sekali melihat lalu dapat jawabannya, dia juga harus menimbang-nimbang. Kenapa kalau misalnya milih Andi atau Rosa atau Joni, harus tahu alasannya. Nah, sekarang kita bicara soal literasi membaca, Bapak Ibu. Jadi, seperti saya sampaikan di awal, untuk komponen soal literasi tidak terbatas hanya pada bahasa Indonesia. Ya, seperti yang kita di awal sebutkan, bahwa literasi ini lebih luas cakupannya, meliputi bidang-bidang mapel yang lain, ya. Bisa jadi nanti IPA, IPS, PKN, SDP pun masuk di dalamnya, jadi terintegrasi. Ini contoh soal literasi membaca berupa teks informasi. Jadi di sini ada bacaan singkat, kemudian ada poster,
Nah, anak diminta memberikan tanggapan ya, setuju ataukah tidak setuju, dan diminta menjelaskan alasannya apa. Nah, ini contoh yang pilihan ganda kompleks ya, ada tokoh di sini, tokoh yang diangkat adalah Bang Idin. Bang Idin ini adalah penjaga lingkungan, jadi anak juga melalui bacaan juga sebenarnya dimotivasi untuk bagaimana agar terinspirasi oleh seorang tokoh yang memang sungguh-sungguh berkontribusi ya bagi lingkungan. Jadi anak juga punya kesadaran akan lingkungan begitu. Nah, di sini anak diminta untuk memilih ya beberapa jawaban yang mungkin betul dan sesuai dengan teks yang disajikan. Nah, selama ini kan anak hanya kita sajikan manakah yang betul ya, biasanya hanya memilih satu ya, tapi di sini tidak. Jadi ada kemungkinan bisa 2 atau 3 atau bahkan semua betul. Nah, itu model pilihan ganda kompleks. Nah, Bapak Ibu, ini contoh soal literasi. Kalau kita lihat, sebenarnya hanya ingin memberikan soal bahwa terkait dengan pembangunan infrastruktur yang saat ini ada. Ini mata pelajaran IPS Bapak Ibu ya, terkait dengan IPS. Jadi anak disajikan sebuah bacaan. Jadi di sini dari setelah membaca ini, anak juga menjadi semakin terbuka wawasannya. Oh, bahwa sekarang ini saudara-saudara kita di Papua itu sudah nggak masalah terkait dengan transportasi. Nah, setelah membaca ini, kemudian anak baru diarahkan ke soal. Nah, ini contoh soal literasi yang terkait dengan bidang IPS. Nah, kemudian ini juga contoh soal model literasi terkait ini mata pelajaran PPKN Bapak Ibu ya. Jadi temanya tentang pahlawan begitu ya. Nah, lalu disajikan soal tidak hanya sekedar menyebutkan misalnya ya, Patimura berasal dari mana, itu kan sangat hafalan sekali begitu ya, dan tidak menambah ilmu anak ya, taunya ya dari Maluku saja gitu kan. Atau mungkin Teuku Umar pahlawan dari Aceh sudah tahu gitu kan, tapi artinya anak tidak distimulus untuk bisa berpikir yang lebih dan lebih. Nah, dengan adanya stimulus ini, maka kita bisa melihat pahlawan itu kan nggak hanya dulu yang wafat, yang gugur karena membela negara ya. Saat ini pun banyak sekali pahlawan, bahkan termasuk orang tua pun adalah pahlawan saat ini di masa pandemi bagi anak-anak kan ya. Pahlawan karena sudah membesarkan anak juga, apalagi mendampingi menjadi guru di rumah, ini kan juga pahlawan. Nah, di sini dikasih sebuah stimulus bacaan tentang bagaimana pahlawan masa kini berupa dokter, tim medis, lalu juga tenaga pendidikan. Nah, baru anak diarahkan sikap apa yang patut kita teladan dari sosok pahlawan. Jadi anak setelah membaca, lalu dia jadi sadar gitu loh, menyadari bahwa peran pahlawan begitu besar ya. Nah, hal-hal apa yang bisa dicontoh? Jadi di sini sangat menginspirasi anak-anak kita tentu saja. Nah, ini terkait dengan SBDP pun bisa dibuat soal model literasi Bapak Ibu. Jadi anak mungkin diberikan soal, kalau hanya soal alat musik misalnya ya, gamelan dari mana? Oh, Jawa atau Bali. Itu mudah sekali, tapi bagaimana apakah anak mengenal? Belum tentu juga, ya kan? Anak-anak sekarang ini paling taunya paling sekitar piano, sekitar keyboard, ya gitar, hal seperti itulah yang dekat dengan mereka. Untuk gamelan seperti apa? Kalau lihat aja belum pernah, apalagi memainkan. Nah, maka perlu kita perkenalkan melalui sebuah teks maupun gambar, sehingga anak Indonesia pun memiliki kecintaan dan kebanggaan terhadap kekayaan budaya Indonesia.